Beta Talks. Halo teman-teman Beta, apa kabar? Kembali kita bertemu dalam Beta Talks episode 6. Teman-teman, kita mau bicara hari ini tentang HUT Betania yang saya lupa tanggalnya berapa. Tanggal 8 September sih. Tahunnya lupa gitu. Teman-teman, kita hari ini kedatangan tamu-tamu yang cukup spesial. Tapi saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Ricky Kuhuwael. Saya kalau di sini di Betania, saya adalah Majelis Sektor Pelayanan 4. Teman-teman, hari ini kita mau memperkenalkan orang-orang di balik layar GPIB Betania. Mereka adalah karyawati, sebenarnya kurang satu, karyawan dan karyawati, pegawai kantor. Oke, pertama kita sapa dulu yang boleh dibilang kepala kantor sih. Silakan. Shalom. Perkenalkan, langsung aja ya. Langsung. Perkenalkan, nama saya Paulus Bongga. Saya posisi sebagai kepala kantor di kantor Majelis Jemaat ini. Terima kasih. Perkenalan dulu ya. Siap. Oke, Lanjut. Apa tadi? Perkenalan Pak. Perkenalan. Halo teman-teman Beta dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Yopi. Sehari-harinya bekerja di kantor Majelis Jemaat. Hari ini kita perkenalkan diri ya, seperti kayaknya kayak masuk SD lagi. Tapi ya tidak apa-apa. Untuk Beta Talk, untuk HUT Betania ini banyak tentunya kita perlu sebagai karyawan dan karyawati, kita perlu memperkenalkan diri. Mungkin warga jemaat atau orang-orang belum mengenal kita perkenalkan. Siap. Jadi nama saya Yopi, saya hadir di sini. Posisi apa Pak? Posisi keuangan lah. Keuangan. Oke, terima kasih Pak Terima Yopi. kasih Pak. Selanjutnya siapa lagi ini? Ada Om Halo Panggatan. sahabat Beta Talks, perkenalkan nama saya Thomas Edison Lakasoma, sapaan akrab Tommy. Sudah. Saya salah satu karyawan kantor gereja Jemaat Betania Makassar. Pekerjaan sehari-hari saya driver. Demikian perkenalan saya, terima kasih. Oke, Om Tom. Selanjutnya. Halo sahabat-sahabat Talks Beta. Perkenalkan, nama saya Arianto Padakari. Mungkin tidak asing lagi buat jemaat-jemaat Betania ya. Pasti lihat saya, pasti kenal. Karena tiap hari Minggu pasti saya buka pintu. Siap. Oke, biasa saya disapa Nero. Oke. Ya, halo teman-teman Beta Talks. Nama saya Agi. Nama panjang saya Magistra Subiakto. Cuma dipanggil Agi. Oke. Iya, posisi saya bagian umum, Pak. Oke, terima Iya, kasih. terima kasih. Rekan-rekan Beta, inilah bintang tamu kita yang akan kita mungkin tanya-tanya sedikit, tanya-tanya banyak, atau tanya-tanya lebih banyak lagi soal kegiatan mereka sehari-hari di Betania, apa kesan dan pesan mereka di Betania. Nanti kita sama-sama menggali lebih dalam. Mari kita tepuk tangan dulu dong. Oke, perkenal. Saya mau bertanya sih sebenarnya ke orang paling lama sebenarnya Pak Yopi ya. Di Betania ini Pak Yopi sih sudah berapa lama di Betania? Jadi pegawai? Pegawai 31 tahun sudah. 31 tahun, luar biasa. Apa yang pokoknya pertama masuk Betania Pak Yopi, maksudnya
Mendaftar, melamar atau apa? Tahun 93 kalau nggak salah itu ada memang untuk buka penerimaan. Oh, ada tenaga penerimaan ya. pembukuan, penerimaan. Santai-santai Pak Yop, santai-santai saja. Terus? Sudah santai. Sudah. Ya, pada saat itu ketua 4 kalau nggak salah itu Pak Firitullah Seket sudah ada penerimaan di sini. Ya, saya coba untuk pada saat itu pun saya nganggur juga. Ya, ya. Karena saya sebenarnya mau kuliah, tapi karena masih nganggur ya pembukaan di gereja apa salahnya, karena punya pendidikan dasar ke arah itu, ada pembukuan. Sehingga saya coba melamar dan diterima. Saya diterima honor. Kemudian pada 1 tahun kemudian tahun 94 itu diusulkan untuk menjadi pegawai organik sampai sekarang. Sampai sekarang. Banyak sebetulnya suka duka sebenarnya, tapi nanti mungkin ada pada sesi berikut barangkali ya untuk kita bisa. Kita nggak pakai sesi Pak Yop. Kita sesinya nggak pakai ya. Nggak pakai sesi, tenang aja. Ini kan. Makanya Pak Yop, kalau ketika Pak Yop menjadi seorang pegawai Betania di kantor Majelis Jemaat GPIB Betania ini, apa sih yang Pak Yop rasakan? Berapa? 31 tahun Pak Yop ya? 31 tahun. Amazing, 31 tahun. Apa yang Pak Yop rasakan selama jadi pegawai? Nanti coba cerita sedikit saja. Iya, itu tadi saya katakan bahwa banyak ada suka dukanya. Suka dulu. Sukanya karena saya ingin bekerja. Artinya untuk setidaknya menghasilkan uang ya untuk kehidupan ke depan lah, itu dia. Oke, itu memang penting sih. Kalau kita bicara itu soal dia. kebutuhan itu. Kebutuhan. Rutinitas Pak Yop tiap hari apa sih kalau mau boleh tahu? Ya, karena saya melamar pada saat itu sebagai tenaga pembukuan. Oh, pembukuan. Tenaga pembukuan. Jadi ya sampai saat itu saya begitu juga sebagai tenaga pembukuan. Oke. Tahan dulu Pak Yop, tahan dulu. Kita lanjut ke orang nomor 2 terlama di Betania, kantor Majelis Jemaat Betania ini. Bung Tommy. Wih, ini luar biasa satu orang ini. Bung Tom. Siap. Kapan sih Bung Tom masuk di Betania ini? Saya masuk di Betania tidak salah tahun awal 2008. 2008. Awal 2008. Tunggu dulu, berarti 2008 Om Tom ini menggantikan almarhum Ruben ya? Iya, menggantikan almarhum Ruben. Oke, lanjut Om Tom. Nah, pada saat itu ada pembukaan lowongan kerja juga untuk Iya. posisi kostor. Pada saat Kostor itu ya? kostor. Kami ada 3 orang yang masukkan lamaran. Saya yang dipanggil untuk wawancara. Pada saat itu yang wawancara almarhum Bapak Ferry Adam. Oh ya. Iya, itu yang wawancara. Ya. Awal saya masuk itu sama dengan Bapak John Mamarimbing dan Pak Dr. Hans Dasmana, pada saat itu bendahara. Pada saat itu mereka tanya, kamu mau gaji berapa? Saya bilang berapa saja dikasih saya terima. Siap. Terus motivasi kamu masuk kerja ini untuk apa? Saya bilang yang saya jawab itu pertama itu motivasi saya itu mau jadi kostur itu supaya saya di dekat-dekat gereja lah. Ya. Karena pelayanan juga, terus juga ya berikutnya untuk nafkah juga. Ya. Jadi Pak John bilang kalau kita kasih gaji 350.000 pada waktu itu 2008, terima tidak? Kalau itu yang dikasih dari gereja saya terima. Karena saya punya pemikiran tuh begini, dikasih gaji berapapun gereja tidak akan membiarkan saya mati kelaparan itu. Betul. Saya pasti selalu akan dicukupkan. Begitu Bang.
Oke. Boleh Ya. juga, boleh. Kita lanjut lagi. Sebelahnya Nero. Ya silakan Pak. Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya perkenalkan maksudnya dirinya. Oh iya, saya kan sudah sebutkan namanya Ya. tadi. Iya, terus. Oh iya. Apa itu? Sorry. Om Agi, yang saya mau tanya gini. Om Agi pertama kali masuk Betania kapan? Oh iya, saya itu mendaftar di sini tahun 2023. 2020. Iya, 2023 bulan Juni. Kebetulan ada juga lowongan. Ya. Jadi kebetulan tidak bekerja juga, jadi saya memasukkan lamaran Oke. di sini. Siap. Iya. Kita lanjut lagi dulu ke Iya, sebelah siap. kiri saya. Oh, oke. Sebelah kiri saya. Penutupnya Om Oh, Nero. iya. Iya. Penutupnya beda dong. Penutupnya yang beda. Luar biasa. Oke, Pak Paul. Pak Paul kenapa mau masuk Betania? Iya, sebelumnya saya mau sampaikan Iya. di antara hampir semua pegawai di sini cuma saya yang bukan dari jemaat Betania. Oh iya, Pak Paul dari Immanuel ya. Saya dari jemaat Immanuel. Oke. Nah, kronologisnya adalah sebenarnya waktu itu saya sama dengan Pak Agi, posisi memang belum bekerja. Saya baru resign dari kantor lama. Terus sementara juga memang lagi mencari pekerjaan di tempat lain. Tiba-tiba istri Maitua, Ya. ternyata dia ada banyak relasi di Betani ini. Karena dia mantan pelayan PT, jadi dia kenal, ada teman, dia kasih info ke saya. Bilang, ini ada lowongan buka di Betania sebagai kepala tata usaha. Cobalah untuk daftar gitu. Saya lihat, aduh, saya sebenarnya sasarannya bukan ke sini. Sasarannya saya ke Kemana? ke perusahaan-perusahaan lain. Wih, pukulannya tinggi. Lanjut. Tapi saya akhirnya, wah, karena ini kalau menjadi bagian dari pegawai gereja, Ya. berarti saya bisa melayani. Siap. Karena pada dasarnya saya orangnya suka melayani. Siap. Ya, akhirnya saya coba masukkan berkas. Nggak lama setelah itu dapat panggilan, akhirnya ikut tes. Keterima. Dan efektif per 1 Juni 2023 bersama dengan Pak Agi bisa diterima dan diperkenalkan di GPB Betania. Sedap. Itu aja. Luar biasa perjalanan karir ya. Oke, orang terakhir. Saya kenal dia lama, satu. Tapi lama pula saya tidak bertemu dengan dia. Kalau boleh dikata, saya duluan kenal orang ini ketimbang Om Tom duluan. Soalnya dulu almarhum Ruben selalu bawa abang satu ini ke sini sebelum Bung Tommy. Silakan, Ya, terima kasih. Om Waktu Nero. masuk di sini memang saya diajak sama almarhum Om Ruben kan, Ya, diajak ke sini untuk diperbantukan karena dia waktu itu kerjanya merangkap. ya. Ada beberapa pekerjaan yang merangkap. Bisa lebih dekat sedikit. Ya, Ya, dia pekerjaannya merangkap sehingga dia bilang, coba saya cari lagi anggota untuk bantu-bantu di gereja. Saya bilang, oh ya Om, bisa. Kamu kan lagi kosong di rumah, jadi kalau bisa bantu di gereja. Jadi sudah, saya bilang, berapa orang? Waktu itu dia minta 3 orang. Jadi pada saat lagi pencarian anggota tambahan lagi, saya panggil lah teman-teman, termasuk saudaranya dia juga satu, ada adiknya satu juga. Ya namanya David, mungkin tidak asing juga di ya. di telinga jemaat ya. Ya, kami di sini tugaskan waktu itu khusus untuk bersihkan saja. Jadi kami belum ada ikatan dalam gereja. Kami cuma seperti pekerja lapangan saja begitu. Pada saat ada panggilan, ya panggilan-panggilan seperti pembersihan apa, kami dipanggil. Ya. Waktu itu jadwalnya masih 2 minggu 1 kali, 1 kali 2 minggu.
Bukan 2 minggu satu kali 2 minggu. Iya. Maksudnya apa tuh 2 kali membersihkan? Dalam seminggu. Seminggu 2 kali. Oke. Ya karena Lanjut. ya kami di sini tuh 2,5 tahun. Karena mulai kita masuk itu awal 2005, pertengahan 2005 sampai 2007. 2007 pas almarhum meninggal. Pada saat itu bulan ke berapa ya? Saya juga sudah lupa. Nah, bulan berikutnya kami sudah lepas kontrak. Oh pada iya, saat itu. iya. Siap. Ya. Jadi tanggung jawab Bapak Tommy yang pada saat itu lebih dekat. Jadi Lebih dekat. dia diserahkan tanggung jawab Iya. berikutnya. Iya. Jadi saya juga kenal Kakak Riki. Di sini kan sering kita gabung-gabung apa. Betul. Ya. Sering juga kan pernah saya terlibat juga dalam ibadah gabungan pemuda. Iya. Sering dipanggil waktu dengan Kakak David Kato kalau tidak salah, almarhum. Ya, Ya. David Katuk, betul. Sama-sama dulu. Mungkin itu sedikit Rekan-rekan beta. kenangan yang Kalau mau dibilang secara ringkas panjang pendek, ini ringkas panjang dan pendek. Inilah pegawai kantor. Minus 1 loh, ada satu karyawati namanya Ibu Lisa. Itu juga karyawan terlama, dia sama ya dengan Pak Yop ya. Sama dengan Pak Yop. Beda bulan. Tapi beda bulan ya, Pak Yop ya. Nah, cuman hari ini kita tidak ketemu dengan Ibu Lisa, soalnya Ibu Lisa lagi kurang enak badan. Jadi inilah karyawan kantor Majelis Jemaat GPIB Betania yang selalu, kalau teman-teman beta jarang ketemu, mereka yang membuat pembukuan di gereja, mereka yang membuat warta jemaat, tata ibadah dan sebagainya. Nah, kalau kita mau tanya sekarang teman-teman, jawabnya boleh serampangan dah. Maksudnya siapa yang mau jawab. Yang paling cerewet di kantor gereja siapa sih? Ayo. Kalau cerewet, enggak sih, karena pada saat kita bekerja paling Iya, karena kalau bekerja ngobrolnya pasti- soal bekerja pekerjaan. pasti diam. Saya kalau masuk kantor gereja, datang kantor gereja sama lagi dengan posisinya masing-masing. Ya. Setidaknya kan ketahuan toh siapa yang paling cerewet toh. Menurut Pak Yop siapa paling cerewet Pak Yop? Waduh, sebetulnya cerewet dalam hal bagaimana ya? Karena jujur kita di dalam kantor gereja itu, Pak. Oke, saya potong lagi Pak Yop. Cerewet dalam silakan. bentuk bagaimana? Cerewet yang maksudnya siapa yang paling banyak cerita? Oh begitu. Kalau cerita, banyak cerita, ya namanya satu-satunya perempuan di dalam. Ya, Bisa. bukan ya, Oke, ya namanya oke. juga, begitulah. Tapi, oke, kalau pada saat bercerita itu pun pasti bercerita tentang pekerjaan. Iya. Pastinya. Beda sama kami yang laki-laki, dari dulu memang kita sering diam. Tapi ya ibu-ibu perempuannya begitu. Oke. Jadi kalau dibilang mau cerewet-cerewet yang bagaimana ya saya tidak tahu ukurannya. Tapi kadang kalau dalam kantor itu dia. Iya. Kalau kita bicara santai, serius tapi santai sekarang. Saya mau tanya sih buat semua karyawan kantor gereja ini. Kerja di GPIB Betania itu punya feel sendiri enggak, Pak Yop? Orang paling lama loh, Pak Yop. Maksudnya bagaimana? Punya rasa bagaimana? Apa yang Pak Yop rasa selama bekerja di GPIB Betania ini? Habis itu Om Tom. Apa yang dirasakan ya? Rasa yang pernah ada. Oh, rasa yang tidak pernah ada maksudnya. Apa ya? Saya bingung juga. Kalau soal pekerjaan, Ya boleh lah. Maksudnya pekerjaan pekerja 31 tahun pekerjaan yang Pak Yop geluti adalah pembukuan. Sedap-sedap enak tidak? Atau sedap-sedap tidak enak? iya begini. Kalau pembukuan itu kan dia kerjanya runut. Jadi karena
sebetulnya dalam pembukuan itu, kalau di jemaat lain dia kan pegawainya banyak. Ya, Pembukuan itu harusnya ada 2 orang. ya, Tapi selama ini saya sendiri. ya, ya, ya. Jadi dan itu di tata gereja ada, Pak. Ya, Jadi sebetulnya yang megang buku itu tersendiri, karena bagian-bagiannya yang megang buku, yang buat laporan itu tersendiri. Nah, jadi karena saya sendiri dari dulu sendiri, Iya. pekerjaannya runut, akhirnya kadang-kadang juga apa ya? Memang menjadi pekerjaan rutinitas sih Cama, tapi kadang-kadang karena dulu waktu itu saya bersama dengan Ibu Lisa berdua saja, Iya. akhirnya kami 2 itu bekerja rangkap. Jadi kadang-kadang memang pekerjaan itu rasa juga sangat ini. Kalau soal pembukuan, Pak, berat. Apalagi kalau misalnya kita buat anggaran baru, ya. itu saya mau dibilang setengah mati tidak sih, tapi memang agak repot untuk menentukan Oh, ini. berarti tidak boleh kita bilang setengah mati, Pak Yop, ya. Harus bilang boleh lah, agak repot. agak repot. Wih, bahasa Karena Indonesia memang bagus, ya. iya, karena memang itu sudah tugas saya. Saya mau bilang setengah mati, itu sudah tugas. Ya, Dan ya, artinya ya, bahwa tugas itu, apalagi dulu saya dibebani juga, bukan dibebani ya, apa ya? Kenapa harus pakai beban, tidak baik ya? Nggak boleh. Tanggung jawab itu. Diberi tanggung jawab untuk Iya. sebagai pejabat kepala kantor. Jadi pekerjaan yang misalnya diperintahkan PHMJ, selain pekerjaan pokok saya harus selesaikan. Kalau misalnya ada perintah, bahkan dulu itu pekerjaan misalnya pasang hordernya pendeta saja saya kerjakan. Karena tidak bisa perintah yang lain. Masing-masing Oke. punya pekerjaan begitu. Iya. Dari dulu begitu. Memang itu. Tapi sekarang ini adanya Pak Paulus sama Mas Agi sudah enak karena saya fokusnya kembali ke Pembukuan. pembukuan. Sampai sekarang. Berarti coba dari dulu, Pak Yop, ya. Apa itu? Ada yang Pak Paulus dan Mas Agi ini mungkin lebih enak. Memang. Iya, tahu tidak maksudnya kan begitu toh. begini, Ada Pak Pak, Paulus, begini. Pak Mas Agi, mantap jadinya. Oke, Om Tom, kita lanjut dulu, Pak Yopi, tenang-tenang, asik. Om Tom kerja di Betania berapa tahun lagi, Om Tom? 16 tahun. 16 tahun ya. Ya. Dari coaster jadi driver merangkap umum. Apa sih enaknya, Om Tom? Ya, kalau enaknya ya tiap bulan kita terima gaji kan. Iya. Iya, memang betul itu. Walaupun gereja, tapi mengadopsi aturan dari PNS. Iya, Ada golongan iya. kami yang sudah pegawai tetap Oh iya, Om Tom dapat pegawai tetap ya. cuti, Cuti. dapat uang cuti, dapat uang THR. Iya. Kan itu enaknya juga. Iya, betul, Ya, betul, kalau betul. bicara duit itu pasti enak kan. Kerja buat Tuhan selalu manis ya. Siap. Ada berkatnya. Sekarang kita mau tanya gini. Tantangan tersulit. Kita bicara tantangan tersulit sebagai seorang pegawai kantor Majelis Jemaat Betania. Kita harus panjang ya, kantor Majelis Jemaat Betania. Karena kantor majelis ini fungsi dan tugasnya adalah membantu jemaat dalam segala hal, administrasi dan segala hal. Pak Paulus, ya, sebagai seorang KTU ya, kepala tata Ya. usaha ya, atau bisa disingkat kepala kantor keren-keren Sama sedikit, aja, toh. biasa Keren-keren aja. sedikit, toh. Biasa aja. Ketika Pak Paulus pertama ada di Betania ini, maksudnya saya apa sih yang Pak Paulus lihat sebagai seorang yang baru berkecimpung dalam bidang ini, gitu. Terus jatuhnya Betania yang bukan jemaat sendiri, gitu. Iya. Itu kan perlu ditanya kan? Ya, Pak Paulus. Betul. Ayo teman-teman minum kalau mau minum. Ya, pada dasarnya
saya bisa ada di sini pertama semua karena Tuhan. Oh, saya mau menangis. Iya kan? Amin. Iya kan? Iya, amin. Nggak mungkin saya ada di sini kalau bukan Tuhan yang Ya, membawa. amin, amin. Oke, amin. Oke, siap. Kalau pekerjaan selalu ada tantangan. Ya. Tidak mungkin dalam pekerjaan tidak ada tantangan. Ya, semua saya rasa ada. Khusus untuk pekerjaan yang saya geluti ini kurang lebih 1 tahun ya, setahun Iya. lebih ya. Iya. Ya. Kalau tidak salah 1 tahun sih. Iya. Pada dasarnya saya sangat menikmati, Ci. Menikmati pekerjaanku di sini karena pertama enaknya dulu ya. Ya. Jangan yang jeleknya dulu. Saya lebih suka yang enaknya dulu. Siap. Enaknya pertama bisa dapat teman, rekan-rekan, punya banyak kenalan di tempat ini. Berarti tempat Terus- lama tidak ya? Ya, Tempat lama tidak ya? ya pokoknya Ya itu kita bicara yang lama toh. Betul Iya. tidak Pak Yop? ini kali ini saya sudah kenal lama, sama-sama di pelayan Iya. PA, jadi sudah kenal baik. PT. Iya, saya di pelayan PA waktu di Immanuel. Iya. Ya, maka dari itu di sini saya punya banyak teman-teman baru, punya orang-orang yang bisa saya ajak komunikasi dengan secara positif, majelis-majelis, PHM, dan di sini saya bisa mendapat banyak pengalaman-pengalaman baru, khususnya bagaimana mengelola gereja ini, mengelola kantor ini supaya bisa lebih baik. Itu pelajaran yang saya dapat. Siap. Kalau tantangan yang kurang bagusnya sih, saya rasa saya sampai sekarang saya masih menikmati pekerjaanku di sini. Kalau mau bilang tantangan, saya tidak anggap itu sebagai hal-hal yang buruk, karena saya menikmati pekerjaanku. Haruku. Iya, Ya. saya menikmati pekerjaan. Jadi saya masih tetap enjoy walaupun memang ada hal-hal yang kadang kurang enak, tapi saya menikmati. Siap. Intinya gitu aja. Oke deh. Teman-teman beta saya minta maaf dulu ya. Saya pakainya rapi, sedangkan teman-teman saya yang lain santai-santai. Masalahnya saya habis tugas majelis. Jadi minta maaf kalau ada yang bertanya kenapa Kak Riki pakai dasi, itu karena saya lagi tugas. Saya juga enggak pakai seragam. Yang Oke, lain siap. Oke, Om Agi. Ya, siapa? Om Agi di Betania sudah berapa lama sih? Oh, kalau saya kan dulu jemaat, minta maaf, Immanuel juga. Iya. Sampai tahu. tahun 99. Jadi saya katekisasi 2000 di sini, Pak. Oh begitu. Iya. Lanjut. Jadi sekitar 24 tahun. Ih, lumayan ya. Iya, kalau dari tahun 2000 kan Iya. awal mula saya katekisasi di sini, habis itu saya jadi panitia pemilihan. Oh iya. Dari tahun 2000 sampai 2000 Anggota. sampai sekarang. Iya. anggota memang ini anggota pemilihan ini dia KPU. Cukup lama juga. Kalau menurut saya tantangan tersulit itu awal saya bekerja sini karena Ya. tidak ada transfer knowledge dari yang terdahulu. Oh iya. Iya, jadi betul, tiba-tiba betul, masuk betul. langsung besoknya kerja. Iya. Ada mesin mesin fotokopinya, ada Iya, alamat-alamatnya. iya, iya. Jadi Iya, iya. saya awal-awalnya itu tantangan tersulitnya. Jadi saya harus belajar manual lagi dari lihat-lihat YouTube, tanya-tanya ke Pak Yopi atau Pak Tommy. Karena tidak ada memang transferring knowledge-nya. Jadi harus gimana? Jadi model alamatnya gimana? Terus dengan transportasinya harus kemana dulu? Karena kan saya buta sekali untuk bagian Oh buta ya. iya pengantaran. Kalau Buta ini matanya bukan buta matanya toh. iya, jadi itu mungkin tantangan tersulit saya untuk Ya. pertama kali. Iya. Ya kalau kita mau tanya Om Nero ini agak sulit, susah gampang. Om Nero belum lama. Tapi dia sudah lama di Betania ini, cuman dia belum lama, maksudnya dia belum lama sebagai pegawai terkhusus koster ya Om Nero ya. Iya. Iya. Coba mic-nya Om Nero. Om mic kasih dengket di mulut Om ya. Kalau yang saya rasakan selama ini, Iya.
Sedang. Baru beberapa bulan itu cuma kan ini namanya juga dalam sebuah pelayanan. Dalam pelayanan kita menjalani kehidupan. Maksudnya di tengah-tengah jemaat gitu kan. Iya. Kan selama ini kan saya terus terang saya jarang itu maksudnya berinteraksi sama gereja. Itu jarang sekali dulu. Iya. Dulu kan saya pekerjaan lama itu kan ya namanya juga begitulah. Maksudnya Maksudnya begitulah. Maksudnya? ya maksudnya kan kita tidak terlalu dekat lah begitu. Maksudnya ya itu jarang sekali karena ya jadwal pekerjaannya kita itu hari Minggu juga ada, hari Sabtu juga ada. Padahal kan itu sebenarnya hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Tapi kita malah dipakai untuk bekerja. Kan itu sudah dalam bagaimana ya? Sudah salah pemikiran begitu. Tapi itu manajemennya pekerjaan lah kalau begitu. Makanya saya bilang kebetulan Tommy ini dia juga kasih informasi ke saya, bilang ini di sana ini kayak lagi cari pengganti koster. Saya tanya bagaimana yang koster ini satu bagaimana. Tommy bilang nah ini kayaknya dia mau digantikan karena mungkin kinerjanya kurang atau bagaimana. Jangan menangis. Ya. Jadi saya bilang oke lah kalau gitu saya juga istilahnya bilang sudah lelah bekerja untuk manusia. Lelah sekali. Tepuk tangan dong teman-teman. Jadi saya mau dedikasikan saya punya diri bekerja di mana saya selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi sama tambahkan untuk teman saya ini kan. Saya kenalin Bang Nero ini dulu. Ya. Terlalu banyak hidup dengan dunia orang mati. Oh iya. Dunia orang mati maksudnya rumah setiap sakit, hari kasih mandi mayat apa di rumah sakit kan. Jadi saya bilang sudah ada dunia hidup ini kau masuk di sini saja. Gitu. Oke, kayaknya menarik kita punya percakapan. Cuman kalian lebih tegang-tegang sedikit, santai aja gitu. Kita bicara seperti biasa gitu, santai. Artinya inilah kerja buat Tuhan itu tidak pernah mulus kan? Betul tidak? Nah, kerja buat Tuhan itu penuh tantangan dan setiap hal menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan kita. Iya toh? Nah, saya mau tanya ini satu hal yang ya dalam setiap pekerjaan pasti terjadi dalam setiap lingkup pekerjaan. Pernah enggak terjadi perbedaan pendapat terus berdebatnya agak panjang, tapi bukan maksudnya perdebatannya panjang tapi tidak disimpan di hati. Maksudnya selesai, tapi pernah enggak berdebat dalam lingkup pekerjaan kalian? Ya kalau menurut saya sering sih. Kalau dalam menjalankan tugas seperti hari Minggu ada seperti Kok sering-sering berdebat ya? Cuma sering kan, tapi tidak selalu begitu. Sama siapa? Ya. Coba jelaskan. Siapa yang suka berdebat dengan Bapak Ya ini? seperti masalah ada yang kekurangan maksudnya dalam seperti ibadah begini ada yang kurang begini, saya bilang oh ya mungkin saya lupa atau bagaimana, atau sempat saya sudah buat atau ada yang rubah lagi pada saya punya tempat gitu. Ya, posisinya itu tempat ada yang rubah. Jadi saya sering berdebat begitu saya, atau pengaturan oke. seperti paduan suara. Walaupun itu cuma tidak lama perdebatannya situ, tidak simpan di hati juga. Kita tidak bisa begitu. Oke, kalau kita saya potong sekarang. Maksudnya perdebatan. Siapa sih sering berdebat di dalam kantor ini? Jujurnya paling sering itu saya dan Tante Lisa itu paling sering. Iya itu paling sering. Oke. Kalau Om Tom paling sering berdebat siapa Om Tom? Iya kalau dulu Wah, kan ini kalau bicara paling saya suka ini dia. pekerjaan saya waktu awal-awal kan kostor kan. Ya. Nah, terus waktu awal juga Bang Nero mau masuk, saya kasih tahu. Seperti tadi Pak Yopi bilang, kalau di kantor yang cerewet Ibu Lisa. Iya. Jadi saya bilang sama Bang Nero, kau bisa tahan tidak dengan Ibu Lisa? Dan saya sudah tahu. Jadi memang kami sering berdebat dengan Ibu Lisa.
Tapi kami sudah tahu, sudah mengerti begitu. Ya. Jadi kalau di kantor kalau tidak ada juga Ibu Lisa ya sepi. Kalau kita masuk sepi. Iya. Berarti kalian ini suka perdebatan ternyata di kantor gereja. Kalau tidak ada perdebatan, kamu sunyi. Kalau Gitu, Ibu jadi Lisa tidak ada memang harus sunyi. ada yang cerewet supaya Iya, iya. Memang betul, harus ada yang cerewet. gitu kan? Nah, jadi kalau ada Ibu Lisa rame, biasa dia bawa kue apa juga kan, jadi Iya, iya. habis Ini berdebat, pertanyaan, habis betul, berdebat betul. ini makan kue habis Saya berdebat setuju, makan saya setuju kue. Om Tom. Betul. Yang suka bawa bagi-bagi kue siapa selain Ibu Lisa? Ini para lelaki saya tanya. Tidak ada. Kalau Ibu Lisa saja yang Nah, mulai bagi-bagi. dari saat ini cobalah bagi-bagi kue. PHM dulu pagi, saya kira begitu. Oke. Ah. Kita kan bicara kalau kita bilang seperti apa yang disukai sih kalau bekerja di Betania tadi terjawab lah. Intinya kerja buat Tuhan pasti ada upah yang kita dapat. Tanpa kita memang dalam pekerjaan kita ditentukan dengan gaji ya, gaji seorang pegawai segini. Di sini kalau pegawai sinode ada 3, Pak Yopi, Pak Tommy, Ibu Lisa. Sedangkan pegawai organik disebut organik ya? Ya. Pak Nero, Pak Agi, Pak Paulus. Organik itu yang pegawai tetap. Iya, iya. Organik Iya, iya, betul, yang bukan, 3 ya. orang. Maksudnya organik dalam artian selain pegawai sinode ya. Pegawai diperbantukan, belum organik sih. Belum. Non organik. Iya, iya. Berarti ada 3. Itu tidak menjadi perbedaan buat kalian, bapak-bapak. Kalau saya memang ada sedikit, karena kebijakan yang lama dengan kebijakan baru kan beda. Ya. Ya. Jadi walaupun jujur, saya mau katakan dari anu saja dulu, dari misalnya dari segi salary. Dulu Pak kita masuk gaji 50.000. Tahun berapa? Memang itu roti pada saat itu 25 rupiah kita sudah dapat Pak. Iya. Oke. Jadi memang lumayan naik, tapi perbandingan dengan sekarang rata-rata memikir hampir sesuai dengan UMR. Iya. Ya, Oke. itu karena memang aturan pemerintah dan kadang-kadang yang tidak cocok juga sih, tidak sesuai juga, tapi ya begitulah Pak. Siap. Walaupun kita sebagai pegawai tetap ya mau dibilang kita ikut penggolongan PNS, tetapi pokok gajinya masih di bawah juga, masih di bawah dari PNS, walaupun golongannya sama. Tapi ya kembali ke saya pribadi sudah selama 31 tahun ini tidak ada rasa misalkan ini gajinya kecil saya mau keluar, karena di dalam itu juga sering setiap kali rapat atau apa dulu itu ya, Ya. bahwa pegawai itu bekerja memang patut dapat gaji tapi melayani juga. Akhirnya dari situlah yang tertanam bagi kita bahwa apapun itu kami tetap boleh bersyukur. Begitu Pak. Tapi ya namanya manusia kalau kurang ya pasti. Tapi ya sampai saat ini puji Tuhan tetap apa namanya ada berkat lah. Ada. Oke. Ya, kalau kita bilang ada banyak hal yang bisa kita ambil dari percakapan kita malam ini. Hari ini ya. Bahwa puji Tuhan, Tuhan masih kasih kita berkat. Nah, ada yang saya mau tanya sih sebenarnya buat bapak-bapak sekalian. Masukan untuk jemaat Betani itu apa bagusnya, Om Tom? Om Tom jangan pikir terlalu lama Om Tom. Ya, masukan untuk apa ya? Masukan apa? Dari segi
pelayanan ibadah. Ya. Kan kita di gereja diakonia, koinonia dan Marturia. Jadi dari situlah bagaimana caranya kita kan masukan-masukan bagaimana kalau ibadah. Bisa jadi begitulah, itu kan contoh, jangan sampai quick. Coba Pak Yopi dulu. Ya, coba Ya, Pak Yopi. jadi kalau Pak saya Yopi sih- singkat pada jelas dulu karena Ya, oh iya karena bagiannya bagiannya tapi Tommy, ya. Jadi Karena Pak Yopi sudah serahkan. singkat pada jelas saja. Kalau saya bagus sih. Sudah pelayanan bagus. Sekarang ini kan kita sudah program kerja juga kita sudah jalankan dengan baik. Iya. Tapi kadang-kadang program kerjaan itu berjalan dengan anggaran. Iya. Kalau kita tidak berjalan, program tidak berjalan, kendala anggaran, ya itu kayaknya juga kita perlu pikir. Jadi masukannya untuk jemaat apa bagusnya Pak Yopi? Kalau masukan untuk jemaat, apa ya? Tetap Ini yang untuk saya jemaat bingung, ini Pak. ya. Pak Yopi bilang Tommy over Pak Yopi. Pak Yopi juga bingung. Ini Enggak. apa ya? Iya, ini kan masukan untuk Ya, jemaat. Oke, siap. Lanjut. Ya, tetap untuk jemaat, tetap percaya pada Tuhan Yesus Ya. sebagai sumber segala sumber, apapun kehidupan kita. Kalau kita sandarkan hidup kita pada Tuhan, pasti kita mendapat berkat dan anugerahnya. Amin. Saya pikir begitu, karena ini untuk jemaat. Coba Pak Paulus, masukan untuk jemaat apa sih? Ya, kalau dari saya masukan untuk jemaat, pertama, dukung atau support setiap program kerja yang dibuat oleh PHMJ. Keren. Itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, dukung dan support semua presbiter dalam pelayanannya. Karena mereka sudah meluangkan waktunya untuk Tuhan, Iya. datang beribadah, mau mempersiapkan diri untuk melayani, untuk mempersiapkan ibadah dengan baik, supaya kita semua jemaat bisa diberkati. Jadi dukung. Siap. Selanjutnya, rajin ikut ibadah, rajin ikut pelayanan Iya. di GPIB Betania. Siap. Karena kan banyak seperti ini, Kak Regi. Ya. Mereka hanya mau update informasi saja, tapi tidak mau datang ibadah. Oh iya, memang betul. Iya kan? Betul. Mereka hanya update informasi, berita. Gosip apa lagi ini yang ada di Betania ini? Tentang majelis kah, tentang PHM. Tapi Ya. yang ingin didengar itu Ya, gosip negatifnya, Ya. bukan yang membangun. Tapi kalau mau ibadah, tidak pernah. Bahkan ada yang saya dengar, ini informasi, apakah betul atau tidak. Katanya ada yang sampai sekarang ogah-ogahan ikut ibadah di Betania ini. Ada ya? Saya kurang tahu. Nah, sepertinya memang ada. Bukan cuma di sini, di mana-mana ada. Oh iya. Nah, makanya saya sarankan buat jemaat, jangan menjauhkan diri dari persekutuan apapun juga. Saya kasih ilustrasi supaya lebih membangun pertumbuhan rohaninya orang. Dalam betul. Ya, Yoi. api unggun kalau dikumpul kayu-kayu itu semakin banyak, ketika dibakar akan menciptakan api yang besar. Ya kan? Ya. Coba ambil satu tangkai, satu batang yang sudah besar apinya ini, kasih pisah tersendiri. Apinya ini akan tetap besar atau padam? Pasti padam lah. Padam. Karena dari situ pertumbuhan rohani orang bisa dilihat dari situ. Perumpamaan ini. Oke. Ketika kita rajin bersekutu, maka pertumbuhan rohani kita akan semakin besar. Tapi kita kalau menjauhkan diri dari persekutuan, maka yang kita dapat adalah kehancuran. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Inilah yang ya. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Ya, Oke, jadi oke, intinya jangan menjauhkan diri dari persekutuan manapun juga. Siap. Supaya kita terus bertumbuh dalam Kristus. Itu aja. Om Magi. Masukannya apa Om Magi?
Ya, kalau saya masukannya hampir sama dengan Pak Palus tadi. Mirip-mirip sedikit, Pak. Oh, Tapi sedikit di ya, rombak sedikit. aja ya Oh, sedikit iya, aja, sedikit. Bang. Oke, siap. Ya, kalau untuk jemaat kiranya selalu mempunyai kerinduan, Pak, untuk datang beribadah, baik di gereja maupun di ibadah keluarga atau Ya, betul. yang lain-lainnya. Yang kedua mungkin dalam menuju era digitalisasi 4.0 dan lain-lain. Wih. Iya, kiranya jemaat-jemaat bisa lebih 4.0. agak digital sedikit, Pak. Oke. Iya. Jangan digital sedikit, digital banyak Iya, lah. agak digital karena di mana-mana kan pasti teknologi akan berkembang secara Betul, pesatnya. betul. Kiranya juga di bagian yang teknologi atau apa macam-macam kayak gini di support begitu, Pak. Oke, Iya, oke. sama untuk jemaat karena biar bagaimana kan mungkin teman-teman podcast Iya. butuh juga untuk Betul, itu betul. aja, Pak, masukan dari saya. Siap. Om Nero. Kalau ibadah minggu kan Om Nero selalu ada. Ya, Mulai pagi sampai sore. sekarang juga di luar. Disuruh jaga parkiran, jaga jualan. Iya. Ya, Pek juga ya. Saya baru tahu bilang kau menjual juga Om Nero ya. Om Nero. ya, Om Nero kan paling tahu ketika ibadah jemaat yang masuk sekian toh. ya kurang lebih. Kurang lebih toh. Kurang lebih, ya. Terus apa sih masukan buat jemaat yang masuk ibadah? Dari seorang koster nih. Ya, saya kan baru menjalani aktivitas koster ini baru beberapa bulan. Jadi saya boleh bilang kalau Kasih kekurangan, dekat sedikit, Om saya Nero. kasih saja apa dulu? Masukan saja buat saya misalnya. Apa saja kekurangan yang ada pada saat ibadah ataupun apa saja yang ada keganjalan apa, biar sampaikan langsung saja sama saya. Tidak perlu lagi ke apa, ada yang mau informasikan ke langsung ke apa, Ke langsung kantor. ke atas ke kantor atas. Oh, Bila iya. saya sama saya pada saat tugas kalau bicara langsung saja. Kira itu atau banyak kekurangan yang misalnya dalam pelayanan ini yang saya jalankan selama ini ada kekurangan, bisa jemaat langsung bicara langsung saja atau sampaikan langsung jadi saja. maksudnya Om bagaimana, ya. Nero kayak gini. Ketika ada sesuatu hal yang kalian lihat tidak suka dengan kerjaan, langsung komunikasikan. Ya, Seperti itu ya. biar saja langsung saja. Supaya semuanya enak. Oke dong. Om Tom tahu Betania itu ulang tahun tanggal berapa? BTN ulang tahun tanggal 8 September. Iya tahu Om Tom. Itu tanggal diresmikan ini Iya. Tahunnya lupa di? GPIB Betania. Tahun tidak salah 1964 ya. Oh 68. 68. 1968 Om Tom. 1968. Iya. Di tanggal 8 September itu HUT Betania. Setelah itu baru HUT GPIB. HUT GPB tanggal 31 Oktober. Jadi teman-teman beta, inilah karyawan kantor gereja. Suka duka menjadi karyawan kantor gereja kita bisa lihat saat ini dari pembicaraan ini bahwa kalau mau diambil garis lurusnya tidak ada dukanya. Kenapa? Karena itu tadi kita bilang kalau kita kerja buat Tuhan itu selalu manis. Apapun pasti manis. Boleh tanya Om Agi kalau antar surat, wih luar biasa. Wih, kalau saya macam Om Agi juga saya bilang ampun jua. Panjang perjalanan. Gitu. Jadi kalau teman-teman beta berpikir bahwa pegawai kantor itu santai-santai, enggak juga. Jadi inilah malam ini kita bicara soal inilah pegawai kantor kita minus 1 ya. Teman-teman beta minus Ibu Lisa lagi sakit. Tapi kita bisa lihat dari kelima lelaki-lelaki ganteng ini
punya satu tujuan bahwa kerja itu buat Tuhan, bukan buat orang. Itu yang saya senang dari pembicaraan kita, bahwa ngapain kita kerja buat orang, kita kerja buat Tuhan, pasti ada untungnya. Nah, kata-kata, kalau kita bilang kata-kata bahagia, toh saya mau dengar kata-kata bahagia dulu dari orang yang paling lama. Kata-kata bahagianya singkat saja. Kata-kata bahagianya singkat saja. Digaji. Saya di luar garis. Kata-kata bahagia selama 31 tahun. Dua kata Pak Yopa, dua kata-kata bahagia. Saya cuma minta dua kata. Itu tulis betul-betul ya. Dua kata-kata bahagia dari Pak Yop. Apa itu? Ini tulus loh. Tulus ya, 2 kata saja ya. Yoi. Bersyukur bersama Tuhan. Amin. Itu 3. Om Yop. Ayo Om Tom. Kata-kata bahagia selama jadi pegawai kantor lah. Ini kata-kata bahagia ini closement apa lagi nih? Belum. Belum. Oh, bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Cuma dikasih 2 kata kan, jadi ya itu Iya, bersyukur selalu. ya. Om Nero. Mungkin menjadi sepanjang hidup manusia itu Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Om Agi. Ya kayaknya mereka semua penuh dengan sukacita. Dan kalau saya berlimpah Berlimpah sukacita. Berlimpah Yes. sukacita. Amin. Om Paul. Mereka sudah ambil semua. Sebenarnya dalam pikiran saya itu mengucap syukur, tapi sudah ambil. Kalau begitu saya ganti, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Iya. Teman-teman beta, inilah andalan mereka. Kalau kita bilang kata bahagia itu andalan mereka dalam bekerja. Teman-teman beta harus sama dong seperti rekan-rekan pegawai kantor ini. Andalkan Tuhan, pasti jadi deh. Serius teman-teman. Kita boleh mengenal teman-teman kita yang bekerja sebagai pegawai kantor Majelis Jemaat Betania hari ini. Kita boleh di episode ke-6 ya. Episode ke-6 ini amazing lah. Dari episode sebelumnya, minta maaf. Karena pembicaraan kita spesifik pegawai kantor. Asik enggak? Asik dong. Hari ini saya bisa kenal semua, saya bisa tahu semua tentang kepribadian. Walaupun saya sudah kenal mereka semua, baru kenal kepribadian, bagaimana cara bekerja dari teman-teman yang duduk di pegawai kantor ini. Kita closing statement deh, bintang tamu, sebelum saya closing keseluruhannya. Dan habis itu sih ucapan selamat ulang tahun Betania dong. Oke, closing statement pertama dari Pak Yopi. Baik. Tidak banyak yang. Jangan banyak Pak Yopi. Iya, tadi tidak banyak. Iya, lanjut. Iya, jadi karena dalam rangka HUT GPIB Betania ini, apapun yang kita sebagai pegawai, tentunya kita menjalaninya semua dengan baik. Dan marilah kita bergandengan tangan, kita tetap setia melayani Tuhan dalam pekerjaan sesuai dengan apa yang kita miliki. Dan biarlah ke depan ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Amin. Di hari ulang tahun langsung ya. Ucapannya sama-sama. Oh begitu. Ya, closing statementnya aja dulu. Ya udah begitu saja. Terima Oke, kasih. Om Tom. Tepuk tangan dong. Iya. Saya teringat waktu pembinaan
via Zoom dengan Saya kira waktu masih kecil Om dengan Tom. sinode, dengan ketua 5 sinode pada tahun lalu. Ada sebuah video yang ditayangkan itu. Iya, Ada iya. katanya. Iya, iya. Ini sebagai penutup saya tuh. Siap. Ketika Anda bekerja, dilihat, diberikan reward, itulah pekerjaan. Ketika Anda bekerja, dilihat, tidak dihargai, itulah pelayanan. Siap. Terima kasih. Tommy sih. Oke, Om Paul. Ya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada seluruh Sama-sama. jemaat GPIB Betania, majelis-majelis PHM, karena saya sudah menjadi bagian dari pelayanan di GPIB Betania ini. Ya, semoga kedepannya saya hanya berharap GPIB Betania ini semakin berkembang dalam hal pelayanan. Itu aja, supaya kita semua semakin dekat sama Tuhan, semakin Siap. intim sama Tuhan. Siap. Itu. Terima kasih. Om Agi. Teman-teman beta yang tutup ini Om Nero. Perhatikan. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, closing statement saya ya, saya merasa bersyukur diterima menjadi anggota kantor gereja Gawai. Saya mengucapkan juga untuk jemaat, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Dimaafkan. Iya, kiranya nanti ke depan saya akan lebih memperbaiki diri dalam pelayanan. Iya. Dan kiranya juga jemaat selalu mendukung visi dan misi Selalu kami didukung. dan lain-lain. Oke, Itu oke. Amin, closing amin. statement saya. Siap. Makasih. Tepuk tangan dong. Teman-teman harap tenang, silent. Kenapa? Om Nero mau closing. Kita tenang. Silakan Om Nero. Mike dekat-dekat ya. Iya. Closing statement saya, jangan lupa support kami ke kantor gereja GPIB Betania. Biar kami lebih semangat lagi kerjanya. Siap. Tuhan memberkati. Amin. Oh ya, ingat ya, hari Minggu saya buka pintu lagi nanti. Buku lonceng. Oke teman-teman beta, demikian closing statement. Kalau mau diambil satu tarik garis lurus, sebenarnya semangat. Cuman itu yang bisa dibilang semangat. Dengan semangat ada kebersamaan, dengan semangat ada hal yang bisa didapat. Jangan tunggu rewardnya, karena rewardnya dari Tuhan. Rewardnya bukan dari manusia yang ada di sekitar kita, tapi reward yang didapat dari Tuhan. Nah, ketika reward itu ada, syukurnya dari kita, bukan dari orang lain. Teman-teman, kita mau sudah closing statement sih sebenarnya. Sebelum penutup, kita rame-rame ucapkan selamat ulang tahun GPIB Betania yang ke berapa ya? 58 ya? 68 ya? Oke. Jadi closing 56 ya? 56. Jadi dengar semua Om Tom, semua kita kalau saya hitung 1 2 3 sebutnya gini. Selamat ulang tahun GPIB Betania yang ke-56, tetap jaya. Hah? Oke, siap. Maaf dari belakang bilang GPIB Betania Makassar, karena di Jakarta ada Betania. Saya baru tahu Betania ada di Jakarta juga, dia buka cabang. Oke teman-teman, jadi sebutnya gini, selamat ulang tahun GPIB Betania Makassar, tetap jaya. Yang ke-56 ya, tetap jaya. Terima kasih teman-teman pegawai kantor yang boleh kita duduk berbincang santai tapi mantap ini. Terus terima kasih teman-teman beta. Tolong di komen, di like dan di komen. Apapun itu coba di like dan di komen ya, supaya kita bisa tahu perkembangan beta Talks ini ke depan bagaimana.
Oke teman-teman, inilah episode ke-6 Beta Talks. Marilah teman-teman kita ucapkan selamat ulang tahun kepada GPIB Betania Makassar. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun GPIB Betania Makassar yang ke-56. Tetap jaya. Shalom.